Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber Dawe Ulama 41. Alhamdulillah, pada kesempatan ini semoga kita semua tetap mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat, taufik, hidayah, maunah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat, baik selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Dawe Ulama 41 akan membahas, akan menceritakan tentang kisah seorang yang sangat fenomenal, seseorang yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa, yaitu beliau terkenal dengan nama Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo adalah sebuah nama julukan. Aslinya beliau bernama Kiai Abdurrahman. Kiai Abdurrahman adalah tokoh spiritual dari Selo. Dari Selo itu adalah nama satu daerah di daerah Jawa Tengah. Beliau hidup pada saat era Kesultanan Demak, yang kita ketahui Demak didirikan oleh Raden Patah setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Beliau Ki Ageng Selo atau Kiai Abdurrahman terkenal dengan kemampuannya yang bisa menaklukkan petir. Ki Ageng Selo adalah termasuk tokoh spiritual sekaligus leluhur raja-raja Kesultanan Mataram asal Jawa Tengah. Ia terkenal dengan kisah legendanya yang sangat terkenal, yaitu beliau bisa menangkap petir. Jadi petir kalau berhadapan dengan dia, itu beliau bisa menangkapnya. Asal usul Ki Ageng Selo, asal usul dari Ki Ageng Selo merupakan beliau keturunan dari Raja Brawijaya. Raja Brawijaya yang kelima atau termasuk Raja Majapahit yang terakhir. Dikisahkan pada suatu hari bahwa Prabu Brawijaya memiliki seorang anak atau seorang putra yang bernama Bondan Kejawan. Bondan Kejawan. Si Ki Ageng Selo inilah adalah cucu dari Bondan Kejawan. Jadi kalau kita tarik dari Prabu Brawijaya, berarti Ki Ageng Selo adalah cicit dari Prabu Brawijaya. Karena Prabu Brawijaya memiliki seorang anak bernama Bondan Kejawan. Lalu beliau Bondan Kejawan memiliki anak. Ya, begini. Beliau adalah cucu dari Bondan Kejawan. Ki Ageng Selo ini hidup di masa kerajaan Demak. Jadi kita ketahui Demak itu berdiri setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Tepatnya pada saat itu Kesultanan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggono pada era abad ke-16. Semasa muda Ki Ageng Selo
sempat mencalonkan dirinya untuk bergabung dalam prajurit tamtama pasukan penggempur kerajaan Demak. Tetapi keinginan tersebut gagal saat mengikuti ujian, kalau sekarang ujian militer. Saat itu Ki Ageng Silo memukul kepala banteng sampai-sampai si kepala banteng menyemburkan darah. Ketika darah menyembur, Ki Ageng Silo memalingkan wajahnya. Karena memalingkan kepalanya itu, Ki Ageng Silo lantas dianggap tidak tahan melihat darah, sehingga Ki Ageng Silo dianggap tidak memenuhi syarat atau ditolak. Bahasanya sekarang tidak lulus ujian. Nah, setelah ditolak menjadi prajurit tamtama pasukan penggempur kerajaan Demak, Ki Ageng Silo berkeinginan untuk mendirikan kerajaannya sendiri. Ia kemudian pergi ke sebuah desa sebelah timur yang bernama Desa Tawangharjo, yang sekarang ikut Kabupaten Grobogan. Beliau memilih berprofesi sebagai seorang petani, mendalami ilmu agama, filsafat, mendalami ilmu Islam. Terus kok bisa seorang Ki Ageng Silo yang merupakan cucu dari Bondan Kejawan ini kok bisa disebut sebagai legenda seorang yang menangkap petir? Bagaimana? Jadi ceritanya begini. Ketika beliau hidup sebagai seorang petani, beliau setiap hari banyak menghabiskan waktunya untuk kebutuhan di sawahnya. Di suatu ketika beliau sedang mencangkul sawahnya, beliau melihat langit yang sangat mendung. Tidak lama kemudian turun hujan, petir menyambar-nyambar. Petani lain yang melihat cuaca seperti itu, mereka kemudian memutuskan untuk pulang mencari aman karena merasa takut akan banyaknya petir yang menyambar. Tapi berbeda dengan Ki Ageng Silo. Ki Ageng Silo ini agak berbeda. Ketika petir menyambar-nyambar, beliau memilih untuk terus bekerja. Di tengah-tengah beliau sedang mencangkul atau bekerja, tiba-tiba ada sebuah petir yang menyambar Ki Ageng Silo. Ajaibnya, petir tersebut berhasil ditangkap oleh Ki Ageng Silo. Petir tersebut berwujud naga. Jadi ini sangat ajaib. Petirnya itu berwujud naga. Lalu singkat cerita, Ki Ageng Silo mengikat petir tersebut ke sebuah pohon gandrik dan kemudian membawanya ke Sultan Demak. Nah, sewaktu dibawa ke Sultan Demak, wujudnya petir itu berubah. Yang semula naga menjadi seorang kakek. Kemudian sesampainya di Demak, kakek itu kemudian dikurung oleh Sultan Demak dan dijadikan pertontonan di alun-alun Demak. Setelah itu datanglah seorang nenek mendekat ke kerangkeng atau tempat pengurungan si kakek-kakek itu. Ia menyiramkan air dari sebuah kendi ke arah kakek tersebut. Tidak lama kemudian terdengar suara petir yang menggelegar dan kakek nenek itu telah menghilang.
Singkat cerita, semasa hidup Ki Ageng Selo memiliki keinginan untuk mendirikan kerajaan. Namun hal tersebut tidak pernah tercapai. Keinginannya baru dapat wujud oleh cicitnya, yaitu bernama Sutawijaya. Sutawijaya merupakan pendiri kerajaan Mataram yang kedua, atau lebih terkenalnya disebut dengan Kesultanan Mataram, yang beliau Sutawijaya memerintah pada tahun 1587 sampai 1601 Masehi. Kisah Ki Ageng Selo menangkap petir ini diabadikan dalam sebuah ukiran di Lawang Bledek, pintu petir di Masjid Agung Demak. Jadi kalau kawan-kawan pergi ke Masjid Agung Demak, di situ ada lawang atau pintu yang namanya Lawang Bledek atau pintu petir. Itu adalah kisah Ki Ageng Selo yang semasa hidup pernah suatu ketika menangkap petir di sawah tempat dia bekerja. Kalau versi lain, Ki Ageng Selo ini pernah bertemu dengan Sunan Kalijogo. Jadi banyak sekali versi-versi tentang berbagai cerita yang berkembang di masyarakat. Jadi ini adalah versi yang saya ketahui. Nanti apabila saudara-saudara memiliki versi lain atau ada sumber lain, nanti bisa juga membacanya, bisa juga melihatnya. Jadi tanpa mengurangi suatu kehormatan dari Ki Ageng Selo, saya menceritakan ini gunanya untuk apa? Jadi orang-orang dahulu itu yang mungkin masih menekuni keilmuan Islam, kan dikisahkan beliau lari dari kerajaan, lalu beliau itu mempelajari Islam dengan seksama. Disitulah dia mendapatkan suatu kelebihan dari Allah, bisa menangkap petir itu ya. Intinya kalau kita istiqomah mempelajari agama Islam, pasti akan dikasih Allah suatu kelebihan. Tapi kelebihan itu kita anggap yang nomor dua. Yang pertama, kita yang penting mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.